one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Christine Raha, mahasiswa dari Universitas Mula Warman, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi untuk memenuhi mata kuliah keterampilan membaca yang berjudul Membaca Interpretatif. Materi yang kita bahas yang pertama yaitu pengertian membaca interpretatif. Apa itu membaca interpretatif? Membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud pengarang. Apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dapat cerita. Membaca interpretatif, kita juga membahas tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi adalah menciptakan kembali apa-apa yang telah terjadi secara aktual, sedangkan narasi fiksi itu bersifat realistis, yang artinya apa-apa yang dapat terjadi atau tetapi belum tentu terjadi. Dalam membaca interpretatif terdapat dua aspek, reaksi emosional, yaitu emosional sang pembaca dan pada aneka tipe karya sastra, dan reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra itu. 6 tujuan membaca interpretatif yaitu maksud pengarang, fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan dapat cerita. Yang pertama, maksud pengarang. Maksud pengarang adalah seorang pengarang menulis sesuatu untuk dibaca orang lain. Sadar atau tidak sadar, sang pengarang sebenarnya mempunyai maksud tertentu dengan karyanya itu. Memang dalam setiap tipe, tulisan tergantung maksud dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisan. Secara garis besarnya, ragam tulisan dapat berupa deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Yang kedua, fakta atau fiksi. Membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Pada tahap pertama, konsep-konsep fantasi dan realitas diperkenalkan dan dijelaskan dengan ilustrasi, kontras serta membedakan kedua tipe sastra tersebut. Pada tahap kedua, para siswa diajarkan perbedaan antara fiksi dan non-fiksi dan diterangkan cara-cara menggunakan sumber-sumber eksternal untuk menemukan atau menentukan realitas orang. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi adalah terletak pada tujuan. Tujuan narasi non-fiksi seperti sejarah, biografi, dan cerita perjalanan adalah menciptakan kembali apa-apa yang telah terjadi secara aktual. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat akuratilitas, berbeda dengan penulis narasi non-fiksi. Maka, penulis fiksi tidaklah memusatkan perhatiannya pada apa-apa yang telah terjadi secara aktual, tetapi justru pada realitas. Yang ketiga, sifat-sifat tokoh. Membaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri seorang tokoh atau karakter trait. Pada tahap pertama, kepada para siswa diajarkan makna istilah sifat ciri atau trait. Kata ciri, sifat atau trait ini disebut mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret yang mencempirkan kebiasaan, tingkah laku sehari-hari yang tidak bersifat relatif yang sedikit atau sama sekali. Yang keempat, reaksi emosional. Kegiatan membaca interpretatif adalah melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosional sesuatu karya tulis. Di sini dipusatkan pada dua aspek reaksi emosional. Yang pertama, reaksi emosional sang pembaca pada ambia tipe karya sastra. Yang kedua, reaksi-reaksi emosional terhadap para tokoh dalam karya sastra. Mengenal reaksi-reaksi emosional para tokoh dalam cerita-cerita yang mereka baca
serta menentukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara reaksi pada tokoh fiksi itu dengan reaksi-reaksi mereka sendiri. Emosi mempengaruhi kita dalam kehidupan, baik dalam penyusuan diri maupun secara kelompok. Yang keenam, gaya bahasa. Bahasa adalah suatu alat komunikasi dan sebagai saran interaksi sosial. Fungsi utamanya adalah komunikasi. Korelasi psikologis suatu bahasa adalah kompetensi atau kemampuan komunikasi, kemampuan melaksanakan interaksi sosial dengan bantuan bahasa. Kemampuan penulis dalam menggunakan bahasa dengan benar dan tepat akan mampu menunjukkan suasana yang terang-terangan atau ironis, simpatik atau marah, objektif atau emosional. Terakhir, dampak cerita. Suatu keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang mungkin dihasilkan oleh suatu cerita. Maksud untayan cerita di sini adalah keterampilan seseorang pembaca agar dapat meramalkan dalam berbagai tahap yang terdapat dalam cerita apa yang akan terjadi berikutnya. Terima kasih.